Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Utuh Bakai dan sahabat-sahabat pecinta tanaman pekarangan yang organik. Hari ini kami akan jelaskan bagaimana membuat kolam terpal dengan sirkulasi air, kolam ikan dengan satu pompa sirkulasi, kemudian mengalir kembali ke kolam ikan, dan kita manfaatkan air untuk aquaponik dan juga untuk penyiraman irigasi tetes. Baik sahabat semuanya, hari ini saya akan jelaskan satu bahagian per bahagian. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa sebelumnya silakan nonton sampai habis. Kemudian kalau bermanfaat, like, share, subscribe seperti biasa. Mudah-mudahan dapat menjadikan channel kami ini terus berkembang dan terus melanjutkan pembangunan daripada Demoset Green Farm Utuh Bakai. Silakan tonton sampai habis video ini. Oke, baik sahabat channel Utuh Bakai, kita mulai dari pompa air. Ini sahabat, di dalam ini ada satu pompa untuk sirkulasi kolam ikan dan juga aquaponik yang saya desain. Jadi sahabat, pompa air ini saya bagi menjadi dua cabang. Yang pertama satu cabang pertama ini untuk aquaponik yang saya desain dengan kerangka paralon. Jadi air dari pompa naik dari pipa ini ke sirkulasi aquaponik yang ini. Sahabat, masuk ke pipa 3 inci ini. Kemudian yang satunya yang ini masuk ke kolam ikan. Jadi sahabat, pipa ini masuk ke kolam ikan. Nah, di sini kita bagi ada berapa kolam ikan. Yang pertama, kolam ikan pertama ini tong air. Ini dulu tong air bekas, dibuang orang karena sudah lubang bawahnya. Saya balik, kemudian saya potong atasnya menjadi yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Sudah saya potong karena bolong. Saya manfaatkan untuk memelihara ikan, jadi tidak beli. Kemudian yang satunya lagi kita cabang ke kolam terpal dan bisa kita lanjutkan ke kolam-kolam lainnya sesuai dengan kemampuan pompa air kita. Kemudian sahabat, ini simpang pertama masuk ke kolam ikan tong. Kita jelaskan di kolam ikan tong ini dulu. Nah, ini sahabat, airnya masuk ke kolam ikan yang pertama. Nah, ini setiap berapa besar pun airnya masuk, dia akan keluar sesuai dengan debit yang masuk. Air yang keluar dari kolam ikan terbagi dua. Satu keluar dari skimmer, yang satu keluar dari bottom drainnya. Ini ada bottom drain di sini. Nah, dari bottom drain ini dia keluar masuk ke chamber. Dan sahabat, kolam ikan ini bisa kita manfaatkan untuk menggantung pot-pot tanaman sayuran. Seperti saya menggantung ini, ada seledri, kucai. Dan nanti kita, karena ini sudah penuh, nanti yang lainnya kita akan lanjutkan ke aquaponik. Semua air yang keluar, baik dari skimmer ataupun dari bottom drain, itu bisa kita gabungkan ke dalam satu chamber mekaniknya atau kita pisah. Nah, di sini saya pisah. Yang dari bottom drain saya saring dulu dengan chamber pengaringan mekanik. Kemudian yang dari skimmer saya bagi airnya ke dalam aquaponik botol bekas. Nah, ini sahabat. Nah, dari aquaponik botol bekas nanti dia akan masuk kembali ke pompa air. Begitupun yang dari chamber mekanik. Satu masuk ke biofilter, masuk lagi ke
filter tanaman dan lain-lain. Ini ada arang sekam di sini, arang aktif, dan juga ada bioball. Kemudian ada juga batu zeolit dan lain-lain sesuai dengan ilmu teman-teman masing-masing. Namun kalau ingin teman-teman bertanya bagaimana saya membuat saringan ini, bisa komen di bawah. Semuanya masuk ke dalam pompa airnya. Selanjutnya sahabat, ini ada kolam ikan terpal. Ini sistem sirkulasinya menggunakan mekanisme bejana tabung. Jadi ini ada skimmer gabung dengan gravitasi bejana tabung. Jadi air kolam 1 ini dengan kolam 2 ini sama dia, sejajar. Dan tidak akan terjadi luber karena kita buat untuk batasan ketinggian airnya ada di dekat pompa air. Nah, ini dia sahabat, yang siku ini batasan ketinggian air. Nanti akan saya jelaskan di video di selanjutnya. Tonton terus. Jadi dari kolam 1 masuk kolam 2 ini, kemudian dari sini juga masuk ke sirkulasi mekanik. Ini juga ada mekanisme seperti bejana tabung dan juga ada skimmernya gabung dengan pompa sirkulasi. Nah, mekanisme ini ada di video selanjutnya bagaimana membuat sirkulasi kolam terpal gravitasi bejana tabung. Bisa lihat di video saya selanjutnya. Berikut penjelasan dari kolam tong. Nah, sahabat, semua air ini baik kolam tong dan lain-lain akan masuk kembali ke sirkulasi pompa air untuk dialirkan kembali ke kolam dan aqua. Ini sahabat, di dalam tong pompa air ini bisa lihat airnya bersih sekali, luar biasa setelah penyaringan. Nah, ini juga saya buat pipa untuk mengukur ketinggian air. Jadi semua air yang tingginya sudah kita ukur sesuai dengan ketinggian kolam supaya airnya tidak meluber. Nah, jadi kita buat ukuran lotnya seperti ini. Nah, ini pipanya. Ini tampak dari atas. Nah, sahabat, jadi kalau airnya kehujanan, kolam kita luber hujan, tidak akan penuh. Dia akan keluar secara gravitasi dengan hukum bejana tabung untuk dialirkan ke pipa yang ini. Jika airnya meluber, maka airnya keluar dari sini dan jalan ke dalam pipa ini sambil dia menyiram tanaman yang ada di dalam pot. Nah, ujung daripada air ini kita bisa buat cabang-cabang banyak lainnya. Kita bisa teruskan ke tabulam pot lainnya, kita bisa teruskan ke aquaponik lainnya. Nah, ini sahabat, jadi pipanya keliling ke tabulam pot, kemudian dia menyiram semua tanaman yang ada di dalam pot, dan akhir di sini dia akan tersisanya akan terbuang, kemudian masuk ke dalam paret drainase supaya tidak becek. Jadi semua air akan keluar kemari sahabat. Ini air buangan akan kembali masuk ke dalam paret. Paret ini nanti akan kita arahkan ke kolam tanah. Nah, ini paretnya sahabat, kemudian akan menuju ke kolam tanah. Nah, ini menuju ke kolam tanah sahabat. Nah, ini tempat pembiakan ikan nantinya di kolam tanah. Selanjutnya sahabat, ini tadi kan ada cabang air yang pertama dari pompa sirkulasi. Satu pompa ini saya bawa airnya kemari. Ini khusus untuk aquaponik, dan di sini kita buat palep atau stop keran untuk setelan air agar tidak terlalu kencang. Kita bisa setel sesuai kebutuhan. Dia mengalir kemari. Nah, dia akan airnya keliling dan dia akan kembali lagi ke kolam ikan. Ini mungkin teman-teman yang biasa pengalaman dengan aquaponik mungkin sudah paham. Mungkin bagi pemula, nah ini perlu settingan yang benar-benar hati-hati, karena jangan sampai airnya terlalu kencang ataupun airnya terlalu lambat, atau nanti dia akan mengendap di satu sisi. Karena kalau salah kita dalam mengatur derajat kemiringan, airnya akan banyak di satu tempat. Nah, ini airnya akan kemari sahabat. Keliling-keliling, kemudian langsung ke kolam ikan lagi.
Nah, ini sahabat, air dari sirkulasi aquaponik dia akan masuk kembali ke dalam kolam ikan. Nah, ini sahabat bisa lihat airnya mengalir di kolam ikan nih. Ini mengalir. Nah, jadi semua airnya masuk kembali ke kolam ikan. Nah, sehingga kolam ikan kita menjadi bersih dan tidak terjadi pengendapan amoniak. Semuanya tersirkulasi. Dan begitulah seterusnya sahabat, airnya, seluruh air yang telah sirkulasi masuk ke kolam ikan, dan dari kolam ikan akan kembali lagi masuk ke chamber dan juga ke sayuran aquaponik. Demikian sahabat channel Utuh Bakai, penjelasan singkat tentang tata letak sirkulasi kolam terpal, aquaponik dan juga irigasi tetes untuk tabu lampot yang ada di channel Utuh Bakai. Jika bermanfaat, mohon teman-teman untuk menonton video ini, membagikannya dan subscribe supaya channel kami terus berkembang, dapat mengupdate lanjutan daripada demo set Green Farm Utuh Bakai ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.